Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar fisika bersama Bu Tuti. Kali ini kita akan melanjutkan listrik statis bagian yang kedua dengan materi gaya Coulomb. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari, kemudian indikator pencapaian kompetensi yang harus dikuasai dari topik ini adalah memahami hukum Coulomb. Ya, prasyarat pengetahuan. Pada video yang pertama, kita sudah mempelajari tentang sifat muatan listrik, di mana jika dua muatan listrik sama berdekatan maka akan tolak-menolak, dan jika dua muatan listrik berbeda akan tarik-menarik. Ini adalah hal yang penting dari video yang pertama. Nah, di sini kita belum membahas tentang berapa besarnya gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik tersebut. Nah, kita di sini mengenal yang disebut gaya Coulomb, ya. Gaya tarik-menarik dan tolak-menolak dari benda-benda yang bermuatan listrik itu disebut dengan gaya Coulomb. Nah, percobaannya ini dilakukan oleh Coulomb ya menggunakan neraca puntir. Di sini yang diamati, bila sudut puntirannya semakin besar, maka semakin besar pula gaya Coulomb yang dilibatkan. Nah, ini dinyatakan dalam hukum Coulomb, di mana gaya Coulomb antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Atau secara matematika dinyatakan F sama dengan K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, kalian ingat betul ya, persamaan ini hampir sama dengan persamaan pada hukum gravitasi Newton. Ya. Keterangannya, F itu adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton. Kemudian Q1 dan Q2 adalah besar muatan listrik dalam satuan Coulomb. R adalah jarak antar dua muatan listrik dengan satuan meter. Kemudian K adalah konstanta pembanding yang besarnya adalah 8,988 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ingat bahwa gaya adalah vektor, sehingga nanti dalam pembahasan selanjutnya jika ada penjumlahan gaya berarti menggunakan aturan penjumlahan vektor. Ya, di sini hukum Coulomb ya, kita lihat jika sejenis positif-positif atau negatif dan negatif akan tolak-menolak, dan jika tidak sejenis akan tarik-menarik. Dan ingat yang ada pada persamaan ini nanti jenis muatan positif atau negatif itu tidak berpengaruh pada besar gaya. Jadi hanya berpengaruh pada tolak-menolak atau tarik-menarik. Ya. Contoh soal 1, dua benda memiliki muatan listrik yang besarnya 4 mikrocoulomb dan 800 mikrocoulomb. Jarak kedua benda bermuatan tersebut adalah 4 cm. Berapakah besar gaya Coulomb yang bekerja? Di sini diketahui adalah Q1 itu 4 mikrocoulomb, berarti 4 kali 10 pangkat min 10 coulomb. Q2 8 kali 10 pangkat min 4 coulomb ya, dari 800 kali 10 pangkat min 6 ini. Kemudian R itu jarak 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah gaya Coulomb. Ya, pembahasan soal yang pertama, persamaan yang dipakai ini F sama dengan K, Q1
kali Q2 per R kuadrat sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9, Q1 itu 4 kali 10 pangkat min 6, dan Q2 8 kali 10 pangkat min 4. Per jaraknya adalah 4 cm, berarti 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, di sini kita lihat di sini adalah 4 kuadrat ya, dicoret ya. Sehingga nanti ini 16, ini 4, ini 8, berarti 32 dibagi 16, itu hasilnya adalah 2. Hasil akhirnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali ini 2, ini 10 pangkat min 4 coret dengan 10 pangkat min 4, sehingga tinggal 10 pangkat min 6, sehingga hasil akhirnya itu 9 kali 2, 18 kali 10 pangkat 3, atau 18.000 Newton ya. Nilai yang sangat besar sekali. Untuk contoh soal yang kedua, dua buah muatan listrik yang nilainya sama diletakkan pada jarak R meter, sehingga terjadi gaya Coulomb sebesar F1 Newton. Ketika jarak keduanya diubah menjadi 2 kali semula, maka gaya Coulomb yang dialami adalah F2. Tentukan perbandingan F1 banding F2. Nah, kita lihat di sini persamaannya F sama dengan K, Q1 kali Q2 per R kuadrat. Karena di sini muatannya adalah tetap, maka di sini K juga tetap, berarti F itu berbanding lurus dengan 1/r kuadrat. Kita lihat sehingga mempunyai persamaan antara F dengan R, F1 per F2, karena berbanding terbalik, maka di sini R2 per R1. Ingat ya, kalau berbanding terbalik di sini F1, di sini R2. Oke, kita masukkan nilainya ya, F1 per F2 sama dengan R2-nya adalah 2 kali, kemudian R1 1, dicoret berarti hasilnya adalah 4/1. Atau F1 per F2 itu menjadi F1 banding F2, ya ini ada kesalahan ya, sama dengan 4/1. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, dua muatan listrik B dan C yang berada sejauh 30 cm, C terletak di sebelah kanan B, menghasilkan gaya 100 Newton. Jika muatan C digeser ke kiri sejauh 20 cm, tentukan gaya tarik pada muatan B dan C. Nah, kita lihat ya, muatan B kita lambangkan di sini Q1, kemudian muatan C kita lambangkan dengan Q2. Mula-mula jaraknya adalah 30 cm atau 0,3 meter. R1 sama dengan 0,3 meter. Jika muatan C digeser ke kiri, berarti di sini digeser mendekati Q1, ya, berarti Q2-nya berubah menjadi di sini, bergeser sejauh 0,2 meter, berarti jaraknya menjadi R2 ini menjadi 0,3 dikurangi 0,2 atau 0,1 meter. Ya, berdasarkan persamaan perbandingan pada soal sebelumnya, F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kuadrat, maka kita masukkan F1-nya adalah 100, F2-nya ini kita cari sama dengan R2-nya adalah 0,1, R1-nya 0,3. Ya, dicoret. Nah, ini 1/3, kemudian kalau dikuadratkan menjadi 1/9. Sehingga F2 sama dengan 900 Newton. Ya. Cukup mudah bukan? Iya. Tetap semangat. Ya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.